ada tubuh dan darah Yesus yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Nah, ketika itu ada di tangan kita, sebelum waktu kita ambil itu biasa, ya itu biasa. Tapi ketika itu sudah kita makan, kan katanya makanlah, inilah tubuhku, seperti di ayat yang di atasnya. Inilah tubuhku yang telah diserahkan untuk kamu. Ya, nah itu dia tubuh. Ketika kita makan itu berubah menjadi tubuh Yesus, daging Yesus, bilur Yesus yang menyembuhkan kita. Yang menyembuhkan kita. Waktu kita minum cawan yang berisi anggur, ketika ada di tangan kita masih biasa. Tapi ketika sudah masuk ke tubuh kita, dia menjadi darah Yesus. Ya, menjadi darah Yesus. Jadi katanya, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Darah Yesus itu dicurahkan untuk mengampuni dosa. Bukan asal keluar aja, bukan asal tumpah saja dia, bukan asal bercucuran saja, bukan. Itu ada artinya, baik yang darah di kepala maupun darah yang di tangan ataupun yang di kaki, dipaku di mana? Di kedua tangan, terus di dua kakinya. Itu ada tujuannya. Tangan kita ini dipaku mengeluarkan darah, ya, yaitu tubuh Yesus yang telah menanggungnya di kayu salib. Kaki kita dipaku lewat tubuh Yesus di kayu salib. Seharusnya kita yang berada di situ, karena kita yang berdosa. Tuhan Yesus itu nggak berbuat dosa, tapi Dia rela menggantikan kita. Apa itu tangan? Kenapa tangan yang dipaku? Karena tangan kita banyak melakukan dosa. Apa dosa di tangan? Melalui tangan. Mukul, menampar, menunggu, terus membunuh, menusuk, terus apa lagi? Melakukan kejahatan dengan tangannya, menipu lewat handphone atau lewat apapun dengan tangan. Itu tangan Tuhan Yesus dipaku. Terus kaki dipaku. Apa yang dipaku di situ? Kejahatan melalui kaki apa? Dia menunjang, melakukan apa itu? Apa? Kejahatan dengan kaki. Kejahatan dengan kaki menunjang, terus berjalan kepada dosa, berlari-lari menuju kepada kejahatan. Kakinya melangkah untuk berbuat jahat, dipaku. Jadi darah yang keluar dari tubuh Yesus dari atas kepala sampai kaki, ya, itu memiliki artinya pengampunan dosa. Apa kata di situ? Darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mata Tuhan dipukuli, berdarah sampai mau keluar matanya. Kejahatan dengan mata apa? Ngintip, apalagi mata sombong, melotot, ya kan? Melotot, kalau melotot mata sombong enggak? Nah, terus melihat hal-hal yang tidak baik, dipukul. Ini kepala mengeluarkan darah. Apa yang ditaruh di kepala?
pakunya, durinya tajam. Itu kayak Iya, pernah nggak kalian kemasukan apa namanya kaca di kepala? Sakit kan? Pernah masuk kaca di kepala sakit? kaki aja Bang. Apalagi pernah dipukul orang di berdarah, bocor, dijahit. Udah sering kan? Gimana dengan Tuhan Yesus? Nggak dijahit, langsung mati. Itu tembus, bayangkan tembus. Nah. Seperti yang kita lihat di gambar. Orang yang mencabut duri itu aja dari tanamannya, itu tangannya itu berdarah-darah. Ya, kepala kita yang suka memikirkan yang jahat, kepala kita yang suka memikirkan dendam, benci, ya, itu diberikan mahkota duri. Jadi itu diampuni ketika kita minta ampun. Itu nggak nyanyi. Kamu baru tahu tuh suaraku. Lipat tangannya. Ada sini. Lipat tangannya. Jadi darah Yesus yang telah tertumpah itu untuk pengampunan dosa. Jadi kalau ada yang mimpi, aku melihat ada yang berbaju putih terang, berbaju putih terang. Kalau dia tidak ada tanda paku, itu bukan Yesus. Kalau kalian bermimpi, aku jumpa Tuhan Yesus, kayak mana ciri-cirinya? Berlubang paku di mana? Di kedua tangan dan kedua kaki. Kalau kalian tidak menjumpai yang seperti itu bukan Tuhan Yesus. Itulah dia. Sekalipun dia sudah ada di surga, itu tetap ada. Tanda apa tadi? Lubang Di sini ada lubang paku. Itu tetap ada. Jadi kalau ada kata yang bermimpi, aku bermimpi berjumpa dengan Tuhan Yesus, kayak mana dia ciri-cirinya? Dia terang, putih, berbaju putih, bajunya panjang, jubah putih. Terus apa yang kau lihat? Yang harus kita tahu apa tadi? Tangannya berlubang paku, kakinya berlubang paku. Hanya itu yang kita lihat ciri-cirinya. Kalau enggak berarti hantu. Iya. Karena setan juga bisa menyamar, tapi dia nggak bisa buat lubang paku di tangannya karena dia nggak ada tangan. Dia ada kaki atau tidak? Nggak ada. Makanya kalau kita lihat ada nggak kakinya? Nggak ada. Berarti kan? Makanya kalau nengok lagi nyamperin gitu dia kakinya. Ya, lihat kalau mimpi sekalipun itu terang, dia berjubah putih, harus ada tanda paku. Artinya itulah Yesus yang telah mati disalibkan dan darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa. Kalau kita tidak diampuni, maka kita akan dibawa oleh setan ke kerajaannya, namanya neraka. Kalau kita tidak diampuni, kita akan dibawa oleh setan ke neraka. Makanya setiap kita berbuat dosa, hati nurani kita berfungsi. Hati nurani kita berfungsi. Tuhan bilang, tadi kau sudah berdosa. Dian, tadi kau sudah ngejek. Dian, tadi kau sudah ngejek temanmu. Minta ampun. Minta ampun kepada Tuhan. Kenapa? Kalau kita tidak minta ampun kepada Tuhan, misalnya tadi kita mengejek dosa lewat apa? Mulut. Kalau kita tidak minta ampun, maka mulut kita akan bertambah jahat. Makanya waktu Tuhan ingatkan, tadi kamu sudah berdosa, minta ampun. Diampuni nggak? Diampuni. Karena Tuhan sudah mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosa. Mulut Tuhan Yesus bersih nggak?
Jadi kita harus bersyukur punya Tuhan yang mau mati bagi kita. Bahkan kita diampuni. Tangan kita yang sudah berdosa segera minta ampun. Supaya apa? Supaya tangan kita ini nggak bertambah jahat, tidak bertambah jahat, tidak bertambah jahat. Berdosa. Minta ampun sama Tuhan, ya. Minta ampun sama Tuhan. Kaki kita yang sudah melangkah kepada kejahatan, doakan Tuhan. Aku tadi minta ampun Tuhan, tadi aku lari ke sana. Kemana? Udah tua. Kemana? Tadi aku ke sana. Terus aku disuruh bapak toger. Nah itulah dia menipu itu iblis itu. Dibuatnya dulu kau menang. Habis itu kau kalah. Ayat 9. Ya kan? Minta ampun supaya jangan tambah jahat. Yang gak berdoa. Diingatkan Tuhan Giles, kamu tadi gak berdoa waktu bangun. Iya, tidak Diingatkan Tuhan. Aku tidak dosa. dari api. Aku tadi lupa berdoa. Minta ampun supaya Tuhan ampuni dan tidak bertambah jahat. Tuhan, aku lupa tadi baca Alkitab. Minta ampun. Tuhan, aku tadi ke sekolah minggu karena malas. Minta ampun. Harus diakui. Ya, Tuhan, aku tadi sengaja terlambat karena malas sekali aku gereja. Nah, minta ampun. Karena darah Yesus itu adalah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk semua orang untuk pengampunan dosa. Kalau kalian tidak dimaafkan, enak nggak? Nggak enak. Pasti akan jadi musuh. Misalnya kalian bersalah sama mama, tidak dimaafkan, tidak katanya, aku nggak mau maafkan kau. Pasti sakit hati, nggak ada berkat. Kalau kita tidak dimaafkan, tidak diampuni, tak ada berkat. Nggak ada berkat. Makanya berbahagia orang yang diampuni. Berbahagia. Mazmur 32, coba buka. Oke. Lupa kita siapa menang dapat mulut. Mazmur 32 itu dia berbahagialah orang. 32 ada orang yang diampuni. Terus ayat 2-nya Berbahagia manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan Mazmur 32. dan tidak berjiwa penipu. Iya. Yang berbahagia itu adalah orang yang diampuni dosanya, karena ketika dia diampuni, maka berkat akan diberikan kepada dia. Ya kan Siti? Kau dengar? Kau dengar enggak? Telinganya, kalau nggak dengar-dengaran, kita ampun sama Tuhan. Tahu nggak kalian? Sudah hampir 1 tahun, ada banyak anak-anak yang tidak sekolah minggu. Berpikir nggak? Mau jadi apa anak-anak itu? Hah? Mau jadi ateis? Tidak mengenal Tuhan. Makanya kalian yang sekarang sekolah minggu, kalian jumpa nanti sama teman-teman, kasih tahu tentang firman Tuhan. Jangan biarkan dia. Nanti kalian aja yang jadi anak Tuhan. Nanti kalian aja yang jadi orang Kristen. Mau nggak? Kristen juga ya kan Bukan. Kristen. Ya. Jadi bersyukur kepada Tuhan buat waktu dan kesempatan. Lebih lagi mengenal Tuhan. Lebih lagi beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang sudah dengar firman Tuhan, kasih tahu lagi dan sama temannya. Kalau dia bisa datang sekolah minggu, suruh dia datang. Kalau enggak, kalian lah datang. Ayo nyanyi yuk, pura-pura gitu lah. Nyanyi apa? Nyanyi sekolah minggu yuk, pasti dia udah lupa. Yang nyanyi asik-asik tadi. Nah ya, Asik-asik aja. itu dia. Aku
Kita apa ya? Kita lomba yuk, kita tantang kok level berapa kok? Jangan. Itu ada waktunya. Firman Tuhan dulu. Sharekan, bagikan, karena bahaya. Ya, semakin banyak nanti kita yang tak mengenal Tuhan, semakin banyak nanti kita yang tidak tahu siapa Tuhan kita. Ya, si Rafael kasih tahu. Rafael kasih tahu, jangan biarkan adikmu seperti itu. Jangan biarkan adikmu atau kakakmu atau saudaramu tidak gereja. Berarti kalian jahat. Ya kan? Ya, kasih tahu sama si Jopangka. Mulai dari kecil dia dari bayi, kasih tahu. Yuk kita nyanyi deh. Pasti dia senang. Kenalkan tentang Tuhan. Jangan diam. Jangan. Ya. Karena banyak yang tidak lagi sekolah minggu, nanti jadi heran dia. Kalian nanti tersingkir. Karena nggak ada lagi teman-teman yang mau. Jadi kalian ini dipengaruhi. Ya, hati-hati. Hati-hati. Jadi darah Yesus itu adalah darah perjanjian yang ditumpahkan untuk semua orang untuk pengampunan dosa. Artinya ketika kamu ditegur, ketika kamu diingatkan, segera minta ampun. Tuhan akan mengampuni. Karena darah Yesus itu sudah dicurahkan, tertumpah bagi kita. Coba dulu belajar, katakan darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Darah Yesus. Ketika kita mengucapkan itu, ya baik mau jatuh atau tertelan apa? Guli. Tertelan bomba seperti sekilas. Aku tertelan anggur sendiri itu. Hah? Yang apa itu kan? Bukan terusan itu. Misalkan Tertelan bomba karet, kita katakan darah Yesus supaya apa? Jauh dari segala bara bahaya. dulu pernah bertuan. Tidak langsung mati tiba-tiba. Itu bisa ke neraka. Bilang darah Yesus supaya apa? Supaya kecil. Supaya kecil bahayanya. Dan supaya kita ditolong oleh Tuhan. Ya, itu luar biasa darah Yesus. Iblis takut dengan darah Yesus. Makanya waktu bangsa Israel disuruh pakai darah di atas pintunya, ya Tuhan mau lewat, malaikat maut mau lewat ngambil anak sulung, siapa sih anak pertama, mau diambil, mau dibunuh. Jadi jadi harus ada tanda darah di pintu. Kalau kita darah apa? Darah kambing mau kita buat. Tapi darah Yesus. Darah Yesus. Karena setan itu takut dengan darah Yesus. Kalau ada tanda darah Yesus dalam diri kita, maka setan itu tidak akan mau dekat. Awas, nanti kita terpelanting. Sekali sebut nanti dia darah Yesus, mak, terlempar kita ke ujung sana. Terlempar dia. Ya. Jadi di mana ada Sebutkan saja. Sebutkan saja apa yang mau kita bilang. Darah Yesus melindungi aku. Gitu. Darah Yesus bilang. Pasti dia takut. Ada darah Yesus di dalam dirinya. Iblis hanya takut dengan darah Yesus dan nama Yesus. Perhatikan, iblis hanya takut dengan darah Yesus dan nama Yesus. Kalau nggak takut berarti kawannya. Kalau nggak takut berarti kawannya. Kalau dia nggak pakai senjata, yaitu darah Yesus dan nama Yesus. Apa senjatanya? Berarti kalau kawannya. Hanya darah Yesus dan nama Yesus yang melindungi kita. Ya. Jadi apalagi seperti kita anak pertama.
besarnya luar biasa, keseluruhan. Warisannya juga besar. Bagilah. Aku nanti lagi sendiri kayak gitu. Hartanya juga lebih banyak. Jelas lah.